warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah Arin doakan kalian dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang keempat. Untuk muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia 3.4 dan Matematika 3.3. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari adalah mencermati kosakata, teks pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sedangkan untuk muatan pelajaran matematika yang akan kita pelajari adalah soal cerita mengenai penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau begitu, mari kita mulai. Anak-anak sudah siap belajar? Mari kita mulai. Dalam sebuah cerita, kita akan menemukan banyak kosakata. Kosakata-kosakata itu tentu saja berkaitan dengan tema cerita. Kali ini, kita akan mencermati kosakata yang terdapat dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Siapa yang tahu apa itu kosakata? Iya, betul. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang. Semakin kaya kosakata, maka kita akan semakin lebih mudah untuk memahami sebuah teks. Sekarang, bacalah teks berikut. Kambing dan pohon rambutan di rumah Yusuf tumbuh dengan baik. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon rambutan tumbuh subur. Pohon rambutan tumbuh dari biji yang ditanam. Kosakata apa saja yang kalian temukan dalam teks tadi? Coba cermati kembali cerita tadi. Cerita tersebut bertemakan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah kambing dan pohon rambutan. Kosakata dalam cerita tersebut misalnya kambing, pohon rambutan, tumbuhan, berkembang biak, melahirkan, subur, dan biji. Kosakata apa lagi yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup? Coba sebutkan. Kalian bisa menuliskannya dalam buku catatan. Untuk dapat mengetahui kosakata, kalian dapat membaca dengan teliti cerita tersebut. Jika ingin memperkaya kosakata, kalian perlu banyak membaca buku. Saat mencermati kosakata, sering ditemukan kata yang sulit dimengerti. Makna kata sulit tersebut dapat diketahui dengan cara mencari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak, kita lanjut ke materi muatan pembelajaran matematika ya. Dalam pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun pendek maupun bersusun panjang. Bagaimana? Masih ingat? Masih ya? Baik. Cara-cara tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan maupun pengurangan. Coba perhatikan contoh berikut. Hari ini, Salma ingin berbagi coklat dan permen pada tetangganya yang seorang anak yatim. Salma membeli sebungkus coklat seharga Rp2.500 dan permen seharga Rp1.200. Berapa total uang yang harus dibayarkan oleh Salma?
Soal cerita tadi dapat diselesaikan dengan cara berikut. Jika menggunakan cara bersusun pendek, dapat diselesaikan seperti pada contoh berikut ini. Dengan cara-cara tadi, dapat disimpulkan bahwa total uang yang harus dibayarkan oleh Salma adalah Rp3.700. Mudah bukan? Alhamdulillah, sekarang anak-anak dapat dengan mudah menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun pendek ataupun cara bersusun panjang. Tadi, anak-anak juga sudah mempelajari tentang mencermati kosakata dalam teks pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Setelah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.